Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nur Aulia dengan NIM 2208046003. Saya Maulin Gisa Rizkyanti dengan NIM 22080466014. Saya Yika Bian dengan NIM 2208046023. Dan saya Ayu Maulidia dengan NIM 2208046048. Langsung saja, berikut adalah penjelasan dari kami. Berikut adalah penjelasan mengenai latihan praktikum 1 looping atau perulangan dengan program MATLAB. Nama programnya adalah Statement4, kemudian menggunakan bahasa pemrogramannya MATLAB. Nah, berikut adalah script programnya, yaitu yang pertama adalah yaitu A adalah menginputkan jumlah bintangnya, kemudian menginisiasi X sama dengan A. Kemudian untuk looping yang pertama, yang ini adalah untuk membuat membentuk diamond yang atas. Itu looping B sama dengan 1 hingga A. Kemudian di sini terdapat looping for sama dengan C sama dengan 1 hingga A untuk mencetak spasi. Kemudian yang kedua ada for D, yaitu 1 hingga B untuk mencetak jumlah bintang. Kemudian yang ketiga adalah E dari 1 hingga B-1 sama, yaitu mencetak bintangnya. Kemudian di sini terdapat A sama dengan A-1. Kemudian untuk looping yang kedua, yang ini adalah untuk mencetak bintang membentuk diamond yang bawah, yaitu B sama dengan 2 hingga X. Kemudian di sini ada for C sama dengan 2 hingga B+1 untuk mencetak spasi. Kemudian for D 1 hingga X-1 untuk mencetak bintang. Kemudian for E sama dengan 2 X-1 untuk mencetak bintang juga. Nah, untuk di MATLAB kita running, coba masukkan 9, maka akan muncul bintang berbentuk diamond seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, ini outputnya seperti ini. Untuk algoritmanya yaitu sama seperti script programnya, yaitu mulai, kemudian mendeklarasikan variabel X, A dan B. Di sini ada kesalahan. Kemudian masukkan angka atau masukkan jumlah bintangnya. Kemudian untuk proses yang pertama adalah looping yang pertama untuk B dari 1 hingga A. Kemudian untuk di dalamnya ada looping yang kedua yaitu C 1 sampai A adalah mencetak spasi. Kemudian yang kedua adalah dari D yaitu D 1 hingga B adalah mencetak bintang hingga B buah. Kemudian yang ketiga adalah E sama dengan 1 hingga B-1 yaitu mencetak bintang dari 1 hingga B1. Kemudian yang looping yang kedua yaitu untuk mencetak diamond yang bawah, yaitu untuk B sama dengan 2 hingga X. Di dalamnya ada looping yang pertama yaitu untuk C dari 2 hingga B+1 mencetak bintang hingga B+1. Kemudian yang kedua adalah D
sama dengan 1 hingga X-1, mencetak bintang hingga X-1. Kemudian yang terakhir yaitu E sama dengan 2 hingga X-1. Itu outputnya adalah menuliskan bintang hingga X-1. Kemudian akhiri programnya. Kemudian berikut adalah flowcard-nya. Mulai, kemudian di sini mendeklarasikan ini. Nah, kemudian memasukkan angka bintang, kemudian proses yang pertama, kemudian mengakhiri proses yang pertama, kemudian proses yang kedua, kemudian proses berakhir hingga selesai. Kemudian untuk penjelasannya, yaitu pada program di atas pengguna atau user pertama memasukkan bilangan untuk tinggi segitiga yang akan dibuat. Jadi A itu adalah memasukkan nilai bilangan bintang untuk tinggi segitiga yang akan dibuat. Kemudian program akan berulang 2 kali. Yang pertama untuk nilai X kurang dari sama dengan jumlah baris yang diinputkan, kemudian dari nilai X akan ditambah 1. Selama kondisi X benar, maka program akan menjalankan perulangan kedua untuk nilai C kurang dari sama dengan nilai X. Kemudian nilai C akan ditambah 1 selama kondisi benar. Program akan menampilkan bintang dan berganti baris dan akan berhenti jika program berkondisi salah. Kemudian kesimpulannya adalah dari program di atas bisa disimpulkan bahwa untuk membuat segitiga bisa menggunakan konsep perulangan. Seperti yang saya ketahui, program di atas menggunakan perulangan atau looping for, di mana telah diketahui batas awal dan batas akhirnya. Jadi selama kondisi diketahui, maka selama kondisi terpenuhi, maka pernyataan akan terus dieksekusi. Sebaliknya, jika kondisi tidak memenuhi, maka program akan berakhir. Nah, itulah penjelasan mengenai latihan praktikum 1 looping atau perulangan. Baik, saya akan menjelaskan latihan praktikum 2 seperti pada program for dengan kasus yang berbeda. Di sini menggunakan statement while. Saya akan menjelaskan mengenai program. Permasalahannya adalah bunga majemuk tabungan. Sebelumnya membuat algoritma terlebih dahulu. Yang pertama mulai, yang kedua adalah deklarasi variabel, yang ketiga masukkan jumlah uang. Di sini saya simulkan dengan X1, lalu masukkan jumlah bulan Y, saya simulkan dengan Y, lalu proses. Terus yang pertama dari Z sama dengan 1. Ini apabila Z kurang dari sama dengan Y dan XZ kurang dari 5 dikali 1067. Z sama dengan Z sama 1, A sama dengan Z dikurangi 1, XZ sama dengan XA ditambah XA dikali 0,07 dikurangi Z plus 1500. Lalu diakhiri proses yang pertama ini, lalu mulai proses yang kedua, yaitu XZ lebih dari sama dengan 50 dikali 10 pangkat 7. Apabila Z kurang dari sama dengan Y, Z sama dengan Z tambah 1, A sama dengan Z minus 1, XZ sama dengan XA tambah XA dikali 0,0085 dikurangi 12.500. Lalu akhiri proses yang kedua ini. Saya itu tulis warna pennya, tapi ini opsional. Saya itu cetak dengan FPF mengenai sabar. Bulannya beberapa bulan kemudian adalah lalu selesai. Ya, saya sudah membuat skrip untuk MATLAB-nya ini dia. Yang pertama clear all CLC untuk menghapus semuanya. Ini adalah keterangan judulnya bunga majemuk tabungan. Langkah pertama adalah X1, yaitu memasukkan jumlah uangnya, lalu masukkan Y atau input masukkan bulan, Z sama dengan 1. Ini karena menggunakan statement while ya. Jadi apabila Z kurang dari sama dengan Y dan XZ kurang dari 5 dikali 1067.
dengan Z sama dengan Z tambah 1, A sama dengan Z tambah 1, XZ sama dengan XA tambah XA dikali 0,07 dikurangi 12.500 akhirnya. Yang kedua, jika XZ kurang dari 5 dikali 1067. Oh, maaf, ini bisa bukan 1067 ya, tapi pangkat 7. Maaf, sedikit tipe. Ya, ini juga tipe A. Ini sebenarnya bukan 6 tapi pangkat 7. Z. Ini while Z kurang dari sama dengan Y, Z sama dengan Z tambah 1, A sama dengan Z minus 1, Z sama dengan XA tambah XA dikali 0,085 dikurangi 12.500, lalu akhiri proses yang kedua ini. Setelah itu akhiri semua proses, masukkan ini proses bank, lalu cetak uang nasabah. Beberapa bulan kemudian ada hasilnya. Ini saya sudah masukkan ke majalahnya. Maaf, ini salah, seharusnya ini 10 pangkat 7. Ini tinggal dimasukkan saja, dan ini yaitu nanti kita akan masukkan jumlah uangnya, masukkan jumlah bulan, dan ini outputnya. Hasil akhirnya adalah uang nasabah bulannya 120 bulan kemudian adalah ini adalah forecastnya. Mulai integer, karena masukkan tadi ini variabelnya adalah X, Z, Y, dan A, lalu masukkan input X, Y, dan Z sama dengan 1. Ini while Z kurang dari sama dengan Y dan XZ kurang dari 5 dikali 10 pangkat 7. Jika statementnya benar, maka program akan terus berlanjut seperti ini, seperti proses yang tadi. Ini false, tapi karena tetap benar. Lalu proses yang kedua ini, XZ lebih dari sama dengan 50 dikali 10 pangkat 7. Jika program benar, maka tetap berlanjut seperti ini, seperti tadi script program tadi. Jika false, maka program akan berhenti. Lalu sudah, dan keluar outputnya. Penjelasan program tadi, pengguna atau user pertama memasukkan jumlah uang yang ditabung pada awal periode, kemudian memasukkan jumlah periode, kemudian menginputkan nilai X dan Y, dan akan muncul uang nasabah setelah diberi majemuk. Kesimpulan dari program tersebut adalah untuk menghitung bunga majemuk tabungan bisa menggunakan konsep perulangan. Seperti yang telah diketahui, program di atas menggunakan perulangan atau lebih yang telah diketahui batas jumlah uang awal yang ditabung dan jumlah uang bunga majemuk tabungan. Selama kondisi terpenuhi, maka pernyataan tersebut akan terus berjalan atau dieksekusi. Sebaliknya, jika kondisi tidak memenuhi, maka program akan berakhir. Baik, saya akan menjelaskan latihan praktikum 2 seperti pada program for dengan kasus yang berbeda. Di sini menggunakan statement while. Saya akan menjelaskan mengenai program. Permasalahannya adalah bunga majemuk tabungan. Sebelumnya membuat algoritma terlebih dahulu. Yang pertama mulai, yang kedua adalah deklarasi variabel, yang ketiga masukkan jumlah uang. Di sini saya simulkan dengan X1, lalu masukkan jumlah bulan Y, saya simulkan dengan Y, lalu proses. Proses yang pertama dari Z sama dengan 1. Ini apabila Z kurang dari sama dengan Y dan XZ kurang dari 5 dikali 1067. Z sama dengan Z sama 1, A sama dengan Z dikurangi 1, XZ sama dengan XA ditambah XA dikali 0,07 dikurangi 12.500. Lalu diakhiri proses yang pertama ini, lalu mulai proses yang kedua, yaitu XZ lebih dari sama dengan 50 dikali 10 pangkat 7. Apabila Z kurang dari sama dengan Y, Z sama dengan Z tambah 1, A sama dengan Z minus 1, XZ sama dengan XA tambah XA dikali 0,0085 dikurangi 12.500, lalu akhiri proses yang kedua ini. Setelah itu tulis warna pennya, tapi ini opsional.
yaitu cetak dengan FPF uang nasabah, bulannya beberapa bulan kemudian adalah lalu selesai. Ya, saya sudah membuat skrip untuk MATLAB-nya ini dia. Yang pertama, clear all CLC untuk menghapus semuanya. Ini adalah keterangan judulnya, bunga majemuk tabungan. Langkah pertama adalah X1, yaitu memasukkan jumlah uangnya, lalu masukkan Y atau input masukkan bulan, Z sama dengan 1. Ini karena menggunakan set nol ya, jadi apabila Z kurang dari sama dengan Y dan XZ kurang dari 5 dikali 1067 dan Z sama dengan Z tambah 1, A sama dengan Z tambah 1, XZ sama dengan XA tambah XA dikali 0,67 dikurangi 12.500 akhirnya. Yang kedua, jika XZ kurang dari 5 dikali 1067. Oh, maaf, ini bisa bukan 1067 ya, pangkat 7. Maaf, sedikit tipe. Ya, ini sedikit tipe. Ini sebenarnya bukan 6 tapi pangkat 7. Z. Ini while Z kurang dari sama dengan Y, Z sama dengan Z tambah 1, A sama dengan Z minus 1, Z sama dengan XA tambah XA dikali 0,085 dikurangi 12.500, lalu akhiri proses yang kedua ini. Setelah itu akhiri semua proses, masukkan ini proses bank, lalu cetak uang nasabah. Beberapa bulan kemudian adalah segini. Ini saya sudah masukkan ke modelnya. Maaf, ini salah, seharusnya ini 10 pangkat 7. Ini tinggal dimasukkan saja, dan ini yaitu nanti kita akan masukkan jumlah uangnya, masukkan jumlah bulan, dan ini outputnya. Hasil akhirnya adalah uang nasabah bulannya 120 bulan kemudian adalah ini adalah forecastnya. Mulai integer, karena masukkan tadi ini variabelnya adalah X, Z, Y, dan A, lalu masukkan input X, Y, dan Z sama dengan 1. Ini while Z kurang dari sama dengan Y dan XZ kurang dari 5 dikali 10 pangkat 7. Jika statementnya benar, maka program akan terus berlanjut seperti ini. Seperti proses yang tadi, ini false, tapi karena tetap benar. Lalu proses yang kedua ini, XZ lebih dari sama dengan 50 dikali 10 pangkat 7. Jika program benar, maka tetap berlanjut seperti ini, seperti tadi skrip program tadi. Jika false, maka program akan berhenti. Lalu sudah, dan keluar outputnya. Penjelasan program tadi, pengguna atau user pertama memasukkan jumlah uang yang ditabung pada awal periode, kemudian memasukkan jumlah periode, kemudian menginputkan nilai X dan Y, dan akan muncul uang nasabah setelah dihitung. Kesimpulan dari program tersebut adalah untuk menghitung bunga majemuk tabungan bisa menggunakan konsep perulangan. Seperti yang telah diketahui, program di atas menggunakan perulangan atau lebih yang telah diketahui batas jumlah uang awal yang ditabung dan jumlah uang bunga majemuk tabungan. Selama kondisi terpenuhi, maka pernyataan tersebut akan terus berjalan atau dieksekusi. Sebaliknya, jika kondisi tidak memenuhi, maka program akan berakhir. Di sini saya akan menjelaskan latihan 1.3 yang nomor 1. Buatlah algoritma dan program untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan dua buah matrik yang berorder sama. Langsung saja di sini kita membuat algoritma program untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan dua buah matrik yang berorder sama. Sebelumnya di sini saya sudah membuat algoritma tersebut minggu lalu. Ini dia algoritmanya.
Yang pertama, inputkan ordo matrik, misalnya N dikali N. Yang kedua, inputkan elemen-elemen matrik pertama A dan matrik kedua B. Yang ketiga, inisialisasi matrik hasil penjumlahan C dan matrik hasil pengurangan D dengan ukuran yang sama dengan matrik A dan B. Yang keempat, gunakan perulangan untuk menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan. Yang kelima, untuk setiap elemen CIJ dan DIJ. CIJ sama dengan AIJ ditambah BIJ. DIJ sama dengan AIJ dikurangin BIJ. Nah, untuk yang nomor 8 yang terakhir ini, tampilkan matrik hasil penjumlahan C dan matrik pengurangan D. Nah, ini dia algoritma untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan dua buah matrik yang berordo sama. Terakhir, yang kedua, di sini kita disuruh membuat program menghitung penjumlahan dan pengurangan dua buah matrik yang berordo sama dengan menggunakan program MATLAB. Langsung saja, di sini saya sudah membuat program tersebut minggu lalu. Langsung yang pertama kita klik CLC clear all. Langsung kita beri keterangan input ordo matrik. Ordo sama dengan input masukkan ordo matrik. Terus kita beri keterangan lagi input matrik pertama A, F print F, masukkan matrik A persen D dibagi N ordo, dan ordo matrik A sama dengan zeros ordo. For I sama dengan 1 ordo, for J sama dengan 1 ordo. Kemudian matrik IJ sama dengan input S print F, masukkan elemen baris persen D kolom persen D IJ. Lalu kemudian N. Lalu kemudian kita beri keterangan lagi input matrik kedua B, F print F, masukkan matrik B persen D dibagi N ordo. Matriks B 0 sama dengan zeros ordo. For I sama dengan I ordo. Dan untuk for J sama dengan I ordo. Matrik B IJ input S print F, masukkan elemen baris persen D kolom D IJ NN. Dan kemudian kita beri keterangan lagi inisialisasi matriks hasil penjumlahan dan pengurangan. Matriks sum sama dengan zeros ordo. Matrik div sama dengan zeros ordo. Dan kemudian kita beri keterangan lagi menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan. For I sama dengan 1 ordo. For J sama dengan 1 ordo. Matriks sum IJ sama dengan matriks IJ ditambah matrik B IJ. Kemudian selanjutnya matrik div IJ sama dengan matriks A IJ dikurangin matriks B IJ. Lalu kemudian N. Dan selanjutnya yang terakhir, keterangan terakhir ini menampilkan hasil penjumlahan dan pengurangan. Kita ketik F print F hasil penjumlahan dibagi N. DISP matriks sum. F print F hasil pengurangan dibagi N. DISP matrik div. Nah, kemudian ini dia output dari hasil program menggunakan program MATLAB tersebut. Di sini kita masukkan ordo matrik kita yang kita inginkan. Di sini berordo 2 kali 2 kan. Elemen baris 1 kolom 1 kita klik 00. Elemen baris 1 kolom 2 itu 5. Elemen baris 2 kolom 1 kita masukkan 4, elemen baris 2 kolom 2 kita masukkan 4, dan masukkan matrik B 2 kali 2. Masukkan elemen pertama kolom 1 itu 4, elemen baris 1 kolom 2 itu 4, elemen baris 2 kolom 1 itu 4, elemen baris 2 kolom 2 itu 4. Dan ini dia hasil penjumlahan dari elemen-elemen yang tadi kita masukkan angka tersebut. Hasil penjumlahannya ini, hasil pengurangannya ini dia. Nah, itu dia algoritma dan program menggunakan MATLAB untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan dua buah matrik yang berordo sama. Berikut saya akan menjelaskan mengenai latihan 1.3 nomor 2, yaitu buatlah algoritma dan program untuk menghitung banyaknya solusi bilangan bulat positif dari persamaan x1 plus x2 plus titik-titik plus xn sama dengan r dengan x1, x2, titik-titik sampai xn
elemen bilangan asli, dan R lebih besar daripada sama dengan N. Algoritma untuk menghitung banyaknya solusi yaitu kita memulai dengan start, terus masukkan bilangan bulat pertama X1, kita lambangkan dengan X1, masukkan bilangan bulat kedua, kita lambangkan dengan X2, masukkan bilangan bulat ke N, kita lambangkan dengan Xn, masukkan hasil, yaitu di sini kita lambangkan dengan R, hitung hasil, yaitu X1 plus X2 plus titik plus Xn sama dengan R, tampilkan hasil dan N. Program MATLAB-nya yaitu CLC, Clear All, is menghitung banyak solusi, X1 diinputkan, masukkan bilangan bulat pertama sama dengan itu, X2 yang diinputkan, Xn diinputkan, R, untuk hasilnya yaitu R, X1 plus X2 plus Xn persen R sama dengan hasil F, print F, hasil, outputnya sebagai berikut. Saya akan menjelaskan latihan praktikum 1 bersama problem statement if, else, if. Permasalahan digunakan instruksi pemilihan tersebut if atau else pada soal optik geometri dengan keterangan bila f kurang dari 0 maka cermin cembung, bila f lebih dari 0 maka cermin cembung, dan bila f sama dengan 0 maka cermin cembung. Pokoknya diantara mungkin itu kan loro sing latihan 1.3 Ini pertama harus pertama salah satu yang kedua deklarasi variabel s adalah jarak benda terhadap lensa dalam cm, lalu s itu masukkan jarak bayangan benda terhadap lensa dalam cm juga. Lalu yang ketiga caranya ketika rumus proporsi itu f sama dengan s itu dikali s per s tambah s. F ini adalah titik fokus yang adalah prosesnya. Yang pertama adalah jika f kurang dari 0 maka cermin tersebut cembung. Lalu pakai else if f lebih dari 0 f rimnya atau outputnya cermin tersebut cekung. Lalu yang lain tidak perlu menggunakan if karena ini yang terakhir, maka else cermin tersebut datar. Selesai. Langsung kita ke programnya. Aku dibuat dulu script program ini. Clear all CLC untuk misalnya ini supaya program optik geometri. Langkah pertama adalah input, masukkan jarak benda terhadap lensa dalam cm. S1 input, masukkan jarak bayangan benda terhadap lensa dalam cm. F sama dengan S1 dikali S per S tambah S1. Di sini F adalah titik fokusnya. Yang pertama jika F kurang dari 0 maka cermin tersebut cembung. Kedua, jika F lebih dari 0 maka cermin tersebut cembung. Yang terakhir yaitu F sama dengan 0 maka cermin tersebut datar. Yang sudah masuk ke dalam MATLAB, ini adalah outputnya. Di sini kita menggunakan Sama satu persatu. Jika saya masukkan jarak benda terhadap lensa adalah 5 dan saya masukkan jarak bayangan benda terhadap lensa adalah 10, maka hasilnya adalah cermin tersebut cukup. Ini common bindingnya. Lalu saya masukkan lagi. Jika saya masukkan jarak benda terhadap lensa adalah 7 dan saya masukkan jarak bayangan benda terhadap lensa adalah negatif 10, maka cermin tersebut cembung. Jika saya masukkan jarak benda terhadap lensa adalah 0 dan saya masukkan jarak bayangan benda terhadap lensa adalah 10, maka cermin tersebut datar. Ini adalah caranya. Nah, kesimpulannya adalah dalam program tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan perhitungan percepatan ada beberapa real pilihan S kasus dengan menggunakan satu statement variabel tadi S, if, S1 else, dan F, N.
Lalu saya masukkan input S itu, ini rumusnya F sama dengan S1 dikali S per S tambah S1. Ini F-nya pemilihannya jika F kurang dari 0, jika ternyata tersebut benar, maka output F adalah jarum jumlah. Tapi jika false, menggunakan catatan yang kedua, yaitu F lebih dari 0. Jika benar, maka output F adalah jarum cukup. Jika ternyata tersebut salah, maka F adalah jarum datar. Jadi F sama dengan 0. Penjelasan program. Pada program tersebut, langkah pertama yang dilakukan adalah mendeklarasikan variabel, yaitu S atau jarak benda terhadap lensa, S1 jarak bayangan benda terhadap lensa, dan F itu titik fokus. Kemudian lakukan dengan memasukkan rumus titik fokus, yaitu F sama dengan S1 dikali S per S tambah S1. Setelah itu, gunakan statement if, else, dan add. Yang pertama, tulis if F kurang dari 0, di mana hasilnya akan menunjukkan bahwa cermin tersebut cembung. Lalu apabila statement tersebut false atau salah, maka tulis if else F lebih dari 0, di mana hasilnya menunjukkan bahwa cermin tersebut cembung. Lalu yang terakhir, apabila statement tersebut false atau salah, maka hanya tulis else saja dan tanpa menulis if atau if else, yaitu untuk F sama dengan 0, lalu tulis N. Kesimpulannya, dari program tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apabila nilai F atau titik fokusnya bernilai kurang dari 0, maka cerminnya cembung, sedangkan apabila nilai F atau titik fokusnya lebih dari 0, maka cerminnya cekung. Lalu apabila tidak keduanya atau F sama dengan 0, maka cermin tersebut datar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan latihan praktikum 2 dengan program statement pemilihan kondisi if else and atau switch case dengan bahasa pemrograman MATLAB. Dengan permasalahannya, gunakan instruksi pemilihan tersebut if atau else pada soal percepatan dengan keterangan rumus percepatan, yaitu A sama dengan Ft dikurangin F0 dibagi T. Bila A kurang dari 0, maka benda diperlambat. Bila A lebih dari 0, maka benda dipercepat. Dan bila A sama dengan 0, maka benda diam. Nah, langsung saja kita ke script programnya. Dengan menggunakan MATLAB, kita klik CLC, lalu clear all. DISP kita beri keterangan menentukan pemilihan soal percepatan atau dilambangkan dengan A. Ft sama dengan input dengan keterangan kecepatan akhir, F0 sama dengan input dengan keterangan kecepatan awal, T sama dengan input dengan diberi keterangan waktu. Lalu kita proses. Kita masukkan rumus percepatan tersebut. A sama dengan Ft dikurangi F0 dibagi T. F rin F, karena percepatan A adalah persen D, maka if A kurang dari 0, F rin F benda diperlambat dibagi N. Also if A lebih dari 0, F rin F dengan keterangan benda dipercepat dibagi N. Else F rin F benda diam dibagi N. Lalu N, selesai. Langsung saja kita ke output programnya. Nah, di sini sudah kita dapatkan output programnya menentukan pemilihan soal percepatan. Lalu, nanti di sini kecepatan akhir kita akan beri angka 40, dengan kecepatan awalnya 20, waktunya 2. Nah, karena rumus percepatan A kan Ft-nya itu 40 dikurangin F0-nya 20, 40 dikurangin 20 kan 20 dibagi dengan T itu dengan keterangan waktunya 2, jadi 10. Kan 10 itu bila A lebih dari 0, maka benda dipercepat. Jadi karena percepatan A adalah 10, maka benda dipercepat. Nah, itu dia hasil program soal percepatan dengan keterangan ini dia. Lalu langsung kita ke programnya. Program percepatan. Yang pertama mulai, yang kedua input Ft, F0 dan T, yang ketiga hitung rumus percepatannya dengan A sama dengan Ft dikurangi 0 dibagi T. Yang keempat, hasil dari langkah 3 adalah untuk menentukan 3 ketentuan yang berlaku. Yang pertama, bila A kurang dari 0 maka benda diperlambat. Yang kedua, bila A lebih dari 0 maka benda dipercepat. Dan yang terakhir, bila A sama dengan 0 maka benda diam. Yang kelima, selesai. Nah, langsung saja kita ke flowchartnya.
Yang pertama kita langsung saja mulai input FT, F0 dan T. Lalu hitung rumus percepatan tersebut. A sama dengan FT dikurangin F0 dibagi T. Nah, di sini kita menggunakan lambang belah ketupat atau pemilihan. Dengan A kurang dari 0, A lebih dari 0, langsung cetak. Ini hasilnya, langsung kita selesai. Nah, dari penjelasan program tersebut, pada program tersebut langkah untuk menghitung percepatan atau A memasukkan variabel Ft dengan keterangan kecepatan akhir, F0 dengan keterangan kecepatan awal, dan T dengan kecepatan waktu. Kemudian masukkan rumus percepatan, yaitu A sama dengan Ft dikurangin F0 dibagi T pada program tersebut. Apabila nilai A sama kurang dari 0 maka benda diperlambat, apabila A lebih dari 0 maka benda dipercepat, dan apabila A kurang A sama dengan 0 maka benda akan diam. Nah, kesimpulannya adalah dalam program tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan perhitungan percepatan ada beberapa pilihan kasus dengan menggunakan statement if, else, dan and. Statement ini bisa memilih pilihan yang sesuai dengan masalah yang kita selesaikan dengan rumus percepatan A sama dengan Ft dikurangin F0 dibagi dengan T. Jika hasil A kurang dari 0 maka benda diperlambat, jika hasil A lebih dari 0 maka benda dipercepat, dan jika A sama dengan 0 maka benda diam. Nah itu hasil praktikum 2. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangannya. Berikut adalah penjelasan mengenai latihan praktikum 3, decision. Untuk nama programnya adalah statement pemilihan kondisi if else atau switch case. Dengan bahasa pemrogramannya adalah MATLAB. Permasalahannya, gunakan instruksi pemilihan if else pada soal efisiensi mesin dengan keterangan berikut. Nah, rumusnya adalah efisiensi sama dengan 1 min dalam kurung 1 dikurangi T2 per T1 dikali 100%. Nah, jika E berada di antara 0 sampai 60%, maka mesin termasuk boros. Jika E berada di antara 60 sampai 80, maka mesin irit. Kemudian yang terakhir, jika E berada di antara 80 sampai 100%, maka mesin termasuk ideal. Nah, script programnya di sini adalah yang pertama adalah menginputkan T1 dan T2. Kemudian prosesnya adalah E sama dengan 100 dikurangi 1 min T2 per T1 dikali 100. Nah, di sini kan rumusnya adalah 100%. Maka untuk membuat setara, maka satunya itu dibuat 100. Kemudian selanjutnya adalah proses pemilihan. Untuk kondisi yang pertama, jika E lebih dari 0 dan E kurang dari 60, maka outputnya adalah E termasuk kategori mesin boros. Kemudian kondisi yang kedua, yang ini, E kurang dari 60 dan E lebih dari 80. E lebih dari 60 dan E kurang dari 80, maka outputnya adalah E termasuk kategori mesin irit. Kemudian kondisi yang ketiga adalah ketika E lebih dari 80 dan E kurang dari 100, maka E termasuk kategori mesin ideal. Nah, apabila E yang muncul atau keluar di luar ketiga kondisi ini, maka E di luar kategori. Kemudian programnya selesai. Nah, untuk simulasi di MATLAB ini di running, kemudian masukkan nilai T1 adalah 80 dan T2 adalah 100, maka diperoleh E itu sama dengan 125. Nah, 125 ini lebih dari 100, maka E ini di luar kategori program. Kemudian, ini adalah contohnya apabila T1 itu 40 dan T2 itu 32, maka diperoleh E-nya itu adalah 80. Nah, ini adalah termasuk kategori mesin irit. Nah, berikut adalah algoritmanya.
Yang pertama adalah mulai, kemudian sama seperti itu algoritmanya, MATLAB-nya, script MATLAB, maka menginputkan nilai variabel T1 dan T2. Kemudian untuk prosesnya adalah menggunakan rumus efisiensi, yaitu E sama dengan 100 dikurangi 1 min T2 per T1 dikali 100. Untuk program pemilihannya ada 3 kondisi. Yang pertama adalah ketika E lebih dari 0 dan E kurang dari 60, maka E termasuk kategori mesin boros. Yang kedua, ketika E lebih dari 60 dan E lebih kurang dari 80, maka E termasuk kategori mesin irit. Yang ketiga, jika E lebih dari 80 dan E kurang dari 100, maka E termasuk kategori mesin ideal. Kemudian yang keempat adalah jika E lebih dari 100, maka E di luar kategori. Kemudian yang kedua adalah flow curve-nya. Yang pertama adalah mulai, kemudian kita menginisiasi variabelnya yaitu T1, T2, dan E. Kemudian selanjutnya adalah input T1, input T2. Kemudian untuk prosesnya E sama dengan 100 dikurangi 1 min T1 per T2 dikali 100. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan atau decision, yaitu yang pertama, kondisi yang pertama, jika E lebih dari 80 dan E kurang dari 60, maka itu jika E termasuk kategori yang pertama atau benar, maka outputnya adalah E termasuk kategori mesin boros. Dan jika salah, maka akan masuk ke pemilihan yang kondisi selanjutnya, yaitu E lebih dari 60 dan E kurang dari 80. Jika E benar, maka outputnya adalah E termasuk kategori mesin irit. Jika salah, maka akan masuk ke kategori yang ketiga, pemilihan yang ketiga, yaitu ketika E lebih dari 80, lebih dari sama dengan 80, dan E kurang dari sama dengan 100. Jika benar, maka outputnya adalah E termasuk mesin ideal. Jika salah, maka outputnya adalah E tidak memiliki kategori. Kemudian selesai. Untuk penjelasan programnya, pada program di atas pengguna atau user akan diarahkan untuk memasukkan nilai T1 dan T2. Setelah itu, nilai yang dimasukkan akan diproses dengan rumus E. Jika nilai E berada di antara 0 sampai 60, maka mesin masuk kategori boros. Kemudian jika nilai E berada di antara 60 sampai 80%, maka mesin termasuk kategori irit. Kemudian jika nilai E itu berada di antara 80 sampai 100%, maka mesin termasuk kategori ideal. Kemudian jika E lebih dari 100, maka E berada di luar kategori. Kesimpulannya adalah dari program dapat diperoleh kesimpulan bahwa setelah nilai variabel T1 dan T2 diproses, maka hasilnya akan masuk ke dalam proses pemilihan 3 aksi, yaitu yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, setelah melewati proses pemilihan, maka akan diperoleh output berdasarkan nilai efisiensi yang memenuhi persyaratan. Untuk itulah penjelasan mengenai latihan praktikum decision yang ketiga. Cukup sekian laporan praktikum yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.